Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Kang Anung, tentunya masih di channel Aura Kenik. Alhamdulillah untuk malam ini saya sudah berada di kediamannya orang tua angkat saya, ataupun sebagai orang tua juga sebagai guru saya, guru ngaji saya lah, intinya seperti itu. Kedatangan saya ke sini kepengen silaturahmi yang pertama, keduanya kepengen minta wejangan ataupun saran-saran dari beliau Bapak Sudiharjo. Jauh-jauh saya datang ke tempat beliau, alhamdulillah mau atau berkenan memberikan sedikit waktunya karena sangat sibuk. Ini beliau orangnya ini sudah ada di samping saya. Ini langsung saja tak ataupun Romo, ini kedatangan saya mungkin mengganggu jenengan. Ini pertama kepengen silaturahmi karena lama sekali sudah nggak bisa datang sini karena kesibukan saya juga, jenengan juga waktunya sangat padat jadwalnya. Ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat semua dan bisa berkumpul kembali seperti ini silaturahmi. Dan ini kedatangan saya pengen dikasih arahan, baik berupa saran ataupun masukan biar bisa membangun untuk saya lebih ke pribadi yang lebih baik lagi. Begitu, mau berkenan memberikan wejangan. Terima kasih atas kedatangnya sampean. Udah jauh-jauh udah nyampe tempat saya ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi saya sih sebetulnya ya orang nggak, ya bukannya orang pintar lah ya, dia cuma tahu dikit-dikit. Jadi ya saya kasih saran, ya namanya orang usaha itu ya apa-apa saja boleh. Terus menjalankan segala sesuatu ya harus diniati dengan baik. Jadi pertama niat, segala sesuatu kalau niat baik, insya Allah Ta'ala tetap menyembadani, tolong jabai. Dan harus ada kesabaran, tapi kejujuran. Satu, jujur dalam arti harus saling terbuka, terutama dengan keluarga. Ya saya sih bukannya apa-apa, ya silahkan, yang namanya usaha apa saja, yang penting ya harus sabar. Ada kata innallaha ma'as-sabirin. Jadi semua orang itu harus punya kesabaran. Insya Allah orang sabar itu disayang Tuhan. Jadi jangan main ya kerasa gerusu lah, intinya ya harus sabar. Ya apa yang diniati ya dipikir dulu sebelum melangkah. Ya setelah melangkah ya harus boleh dari kata tengok kanan tengok kiri, terus harus hati-hati sebab yang namanya orang usaha itu ada rintangan. Kadang-kala ada orang ya zaman sekarang kan banyak orang pinter, ya namanya ada langit tetap di atas ada langit lagi. Jadi harus hati-hati, ya harus jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan melindungi kita. Jadi semua niat baik, insya Allah Gusti Allah akan melindungi. Jadi terutama ya untuk mencukupi keluarga, terutama keselamatan pribadi dan keselamatan keluarga. Jadi ya intinya ya usaha apapun apa saja ya melangkahnya harus dipikir sampai 3 kali, jangan satu pikir langsung ditindak, harus sampai mikir 3 kali. Ini saya melangkah seperti ini bener apa enggak, oh kira-kira udah ya di hati udah niat, oh ya bagus, silahkan dijalani, tapi harus dengan secara tekun, tapi secara bahasanya istiqomah.
cek tadi apa namanya lancar, sing maksudnya ya tekun lah intinya. Iya. Jadi jangan sampai kita meremehkan kepada orang lain, harus ya terutama kesopanan dan jangan terutama jangan sombong lah intinya. Jadi harus ya orang itu harus anda pasar tapi merendah diri, jangan sampai oh ya saya udah punya ini mungkin orang lain nggak punya, jangan. Soalnya ilmu sedikit-sedikit itu kalau digunakan secara benar insya Allah ya barokah tapi diijabah. Tapi kalau punya banyak ilmu tapi kalau untuk kesombongan itu tidak ada manfaatnya, malah justru banyak yang mencoba, jadi banyak rintangan. Jadi jangan sekali-kali ya apa namanya ya kesombongan lah, memamerkan diri itu jangan. Jadi seolah-olah itu ya suka diam-diam punya daripada orang nggak punya api-apinya udah apa namanya pura-pura punya. Jadi iya berarti bisa, cuma ya itu saya ngasih sarannya ya begitu, saya nggak bisa ngasih apa-apa ya, cuma saya itu ya ngasih saran ya hati-hati sajalah. Jadi sama temen harus baik ya. Saya sebagai orang tua ya seneng kamu punya ketekadan tapi bisa ya banyak teman, terus usaha apa saja lah ya, yang penting harus ikhtiar dengan ikhlas, diniati dengan baik, insya Allah tidak ada halangan apapun. Jadi memang semua orang itu punya rintangan, ada kendala apapun itu jangan sampai ya kita takut, jangan usah, yang penting yakin insya Allah Allah akan melindungi. Jangan sampai oh aku begini takut ada yang di atas lagi, tidak apa-apa walaupun ilmu sedikit tapi kalau diamalkan insya Allah selamat, tidak ada yang menghalangi. Allah yang akan mengijabai, yang penting kita sabar, yaitu jadi Allah itu menilai hatinya, bukan menilai apa-apanya. Yang penting yang pertama dinilai itu hati. Jadi apa namanya ya itu innallaha ma'as sabirin. Jadi orang itu yang terutama harus punya kesabaran, sabar, tawakal, harus ramah. Insya Allah kita kalau tidak mendahului, misalnya saya mau dicubit, saya dicubit itu kan rasanya sakit, jangan mencubit orang gitu aja. Jadi misalnya kalau dicubit nggak apa-apa tapi jangan nyubit duluan. Kalau kita mendahului kan berarti saya mencari masalah. Tapi kalau dicubit duluan, kalau nggak sakit nggak usah balas. Tapi kalau misalnya merasa sakit ya apa boleh buat. Kalau misalnya dicoba, oh itu kok kelihatannya kayak yang mandan katanya pripun ya pribe ya, terus ada yang nyoba ya monggo, tapi dengan syarat sabar. Insya Allah kalau sabar tidak akan mempan insya Allah. Ya itu saran dari saya, mungkin ya selanjutnya nantilah bisa dilanjut lagi. Apa mungkin ada pertanyaan lagi yang perlu disambung lagi, apa cukup sekian ya. Terus niki Romo, saya kan sering mungkin kalau setiap malam ataupun dengar suatu tempat ataupun sesuatu yang berbau klinik ataupun mungkin dibilang angker keramat itu saya senang sekali untuk penasaran, rasa penasaran saya untuk mengunjungi itu. Seperti itu ada mungkin ada pusaka ataupun yang lainnya di situ lah. Itu kan mungkin banyak yang ada yang percaya, ada yang enggak, itu seperti itu. Terus bisa dijelaskan, mohon dijelaskan bahwa saya apa manusia itu kan berdampingan dengan jin ataupun gaib itu. Mohon pencerahannya dari jenengan itu seperti itu.
Oh iya iya. Terus Jadi misalnya kamu misalnya kadang-kadang malam-malam syuting, nah itu oh tempat-tempat yang keramat-keramat itu sebetulnya sebelum masuk itu harus uluk salam, jangan sambil nyelonong-nyelong. Sebab makhluk halus itu sama-sama sama makhluk juga kita misalnya mau bertamu kalau nggak salam itu sama juga kita orang sombong. Iya. Maka setiap memasuki wilayah dimanapun tetap harus salam dulu ya, terutama ya haruslah assalamualaikum, tetap dia itu merasa di kedatangan tamu. Jadi misalnya kamu mau minta apa, kalau secara ngomongnya baik insya Allah ya dia juga nyambut dengan baik. Tapi kalau misalnya kamu mau minta apa, bertamu dengan tidak sopan, langsung nyelonong di situ, misalnya ambil apa, lihat apa langsung diambil, itu namanya caranya tidak sopan ya. Makanya misalnya mau mendatangi tempat-tempat yang seperti itu, ya pertama ya harus salam dulu, terus ya mohon di situ ya terlalu percaya seperti itulah. Jadi saya mohon misalnya ini untuk apa, untuk isyarat. Jadi misalnya ada benda apa ini misalnya apa pacis apa apa saja lah, tapi itu jangan terlalu percaya pada situ. Jadi hanya untuk isyarat, ini tetap percaya tetap Allah. Jadi ini keris, oh iya jangan pajak, oh ini kalau nggak ada keris ini saya nggak berani, enggak, cuma ini hanya untuk mendamping, tapi apa ya namanya diibaratkan baju. Jadi saya misalnya mau pergi-pergi ya inilah pakai baju biar nggak kena langsung, misalnya apa ada debu apa kan nggak langsung nempel ke kulit. Misalnya ada mau melempar apa kan nggak langsung ke kulit, langsung nempelnya ke baju dulu. Mungkin insya Allah yang jadi misalnya ada orang lempar apa kan nggak kena kulitnya, nggak kena badan seperti itu. Insya Allah itu yang bisa membawa manfaat kita hidup ya, terutama pelindung lah. Yang namanya itu kan orang manusia kan, namanya manusia di mana-mana ya ada rintangan. Kita melangkah ke sana ke sini itu nggak mungkin nggak ada rintangan. Kadang-kadang tetap ada padukan. Kita lagi jalan enak-enak cukup ke paduk, itu memang sudah biasa. Jadi yang penting kita harus ya siap-siap menjaga, jangan selalu secara orang jalan itu apa namanya ya tidak nengok belakang ke kiri. Itu terus jangan kalau jalan diibaratkan nggak ngeliat ke bawah ya. Jadi kalau jalan ke bawah lah, apa ada jubangan, apa ada batu, apa ada duri, nah, kita harus bisa minggir. Tapi kalau lihat jalannya secara apa itu apa ya terlalu nafsu lah, motor apa namanya itu, jadi ya seperti itu. Jadi harus terutama ya itu melangkah mau kemana saja harus dipikir sampai 3 kali dulu. Oh ya saya mau melangkah seperti ini, apa benar apa enggak. Jadi insya Allah kalau melangkah itu sebelumnya dipikir dulu ya insya Allah tidak akan terjadi lah yang tidak diinginkan. Jadi insya Allah ya tetap dilindungi oleh Allah. Ini seperti itu. Terus gimana Ki? Itu mungkin sekilas untuk perjalanannya. Terima kasih Romo Kiai. Ini mungkin lebih banyak nanti di belakang kamera. Cerita lagi. Ini karena durasinya sudah, saya kira sudah lama. Iya. Nanti teman-teman juga ini nontonnya terlalu lama. Iya. Teman-teman Ortonik itu sedikit silaturahmi saya sowan ke ini selaku orang tua angkat saya ataupun guru saya. Ini mau kepengen silaturahmi monggo, tapi rumahnya jauh dari saya. Terus mau ada mungkin suatu nyenangan secara medis, berobat sudah kemana-mana belum ada jodoh, kepengen silaturahmi ke sini ya monggo, apa-apa saling membantu. Mungkin beliau bisa menolong sebisanya tanpa imbalan, tanpa iming-iming apa-apa, itu seperti itu. Sebisanya beliau itu seperti itu.
itu mungkin sudah sering menolong anak-anak ataupun orang yang lain, tapi beliau nggak mau dipublikasikan. Itu tadi juga sebenarnya nggak mau untuk dibikin konten karena nggak boleh sama anak didiknya itu, karena beliau itu walaupun belum terkenal tapi sudah banyak anak didiknya di daerah ini, namanya insya Allah sudah banyak yang tahu itu, seperti itu. Mungkin itu saja Romo Kiai, atas niku mau kata kekurangan ataupun salah ucapnya nuwun ngapunten nggih. Nggih, sami-sami. Apatah kula nggih, mungkin kurang santunipun alih si anak nggih. Sebagai orang tua yang mohon maaf, mungkin banyak keliruan, kata-katanya yang ora sopan. Yang jelas orang tua itu ngomongnya ya nyanyar-nyonyor. Jadi ya mohon dimaafkan. Niki pamit rin. Nggih, monggo. Nuwun. Nggih, tidak suka. Oh, salam Kang teman-teman. Oke, terima kasih. Kita lanjut nanti di belakang kamera ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, Kang Anom, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.